Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Nah, tadi udah hafal ya kalau ucapkan sobahul khair jawabnya apa? Sobahun nur. Ya. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ana bil khair jawabnya atau nahnu bil khair. Nah, bisa dipraktekkan di rumah setiap saat ya agar kalian lebih memahami bahasa Arab. Nggak usah yang sulit-sulit dulu, kita belajar tentang percakapan dulu aja, kayak kaifa halukum. Nah, seperti itu sobahul khair, diingat-ingat dulu ya. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bahasa Arab kelas 5 ya. Yang kemarin kelas 4 sekarang sudah naik kelas 5, tentunya sudah hafal ya kalau ucapkan kata-kata tersebut. Ya, di sini kita akan belajar tentang pembelajaran pertama, yaitu tentang ruang tamu dan ruang belajar ya. Di sini ada, sebelum kita belajar bahasa Arab, mari sama-sama kita mengenal tentang ruang tamu dan ruang belajar ya. Di sini nanti ada kosakatanya. Lalu yang pertama, sama-sama yuk kita baca kosakatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun, buku. Ya, kitabun, buku. Terus kalian ulang-ulang berkali-kali agar kalian tahu dan ingat apa bahasa Arabnya buku. Itu bisa kitab atau kurosatun ya. Bahasa Arab ada beberapa kosakata yang artinya sama, tapi katanya berbeda ya. Di sini ada ghurfatu julus. Nah, itu artinya ghurfatu julus artinya ruang tamu. Ghurfatu julus ya, ulang-ulang sampai berkali-kali sampai kalian ingat. Nah, ghurfatu julus itu artinya ruang tamu. Next, itu kursiun. Kursiun artinya kursi. Nah, di sini ada beberapa nih ya. Mindodun meja ya. Lalu ada surotun artinya gambar. Di sini ada bisotun artinya permadani. Nah, zuhariyatun artinya pot bunga. Hizanatun artinya lemari ya. Nanti beberapa kosakata ini kalian ulang-ulang terus. Rofun itu artinya rak ya. Dari beberapa kosakata ini ada di ruang tamu dan di ruang belajar ya. Lalu di sini ada kipas angin. Apa ada yang tahu nggak artinya bahasa Arabnya kipas angin? Kipas angin itu artinya mirwahatun. Mirwahatun artinya kipas angin. Nah, saburotun itu artinya papan tulis. Nah, tentu ada ya di ruang belajar, ada papan tulis, ada lemari, ya, misbahun. Di situ misbahun artinya lampu ya. Nah, di sini babun artinya pintu. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang beberapa kosakata ini dan kalian juga sudah menghafal untuk tahun lalu. Jadi kosakata ini hanya untuk mengingatkan kalian ya. Di sini ada mistorotun, penggaris. Nah, lalu ada miklamatun, yaitu tempat pensil ya. Lalu ada kolamun, itu artinya pulpen. Nah, lanjut itu ada mimsahatun, artinya penghapus. Dari beberapa kosakata ini yang ada di ruang tamu dan ruang guru, kalian bisa mengulangi lagi di rumah atau mengulang-ulang hafalan kalian. Tentunya kalian sudah belajar waktu kelas 4 hafalan yang ini yang suka disetor atau suka dihafal di kelas, kalian ulang-ulang lagi ya agar ingat kembali. Nah, di sini ada percakapan 2 nanti halaman 5.
Lalu kalian akan baca dan praktikkan percakapannya bersama dengan temanmu atau orang tuamu di rumah ya. Nah, kita mulai dari percakapan pertama dulu ya. Di sini di halaman 4 ya, halaman 5 halaman 4 ya, halaman 4 dulu kita mulai. Di sini ada halaman 4, ada al-hiwar awal yaitu percakapan pertama. Ada Hamid ya, Hamid dan Hamdan. Kalau Hamid ucapkan assalamualaikum ya Hamdan, maka Hamdan ucapkan waalaikumsalam ya Hamid. Tafadhol, udkhul ila baiti. Silahkan masuk ke rumahku. Ya, kalian bisa artikan nanti. Sudah mengerti kan cara mengartikannya? Karena kalian sudah belajar sebelumnya. Nah, nanti bisa kalian artikan di buku tulis atau di buku paketnya ya. Nah, lalu Hamdan, hal hadhihi ghurfatul julus. Apakah ini ruang tamu? Nah, lalu si Hamdan menjawab, Naam, hadhihi ghurfatul julus. Ya, ini ruang tamu. Tafadhol ijlis alal kursi. Silahkan duduk di atas kursi. Ya, itu artinya. Lalu Hamid, syukran, terima kasih. Al-kursiyun na'imun jiddan ya Hamdan. Kursi ini nyaman, enak, atau ya enak didudukin ya gitu kalau bahasa kitanya ya. Kata si Hamid seperti itu. Ana uhibbu julus huna, saya suka duduk di sini. Lalu kata si Hamdan, syukron, terima kasih. Ya. Lalu kita akan membahas percakapan yang kedua di halaman 5. Di halaman 5 itu ada Hamid dan juga Hamdan juga sama. Hamid mengucapkan ghurfatu julus fi baitika jamilatun ya Hamdan. Ghurfatu julus tadi artinya apa? Ruang tamu. Fi baitika itu rumah kamu. Tadi ka itu digunakan untuk kamu laki-laki ya. Fi baituka di rumah kamu. Jamilatun ya Ahmad, bagus sekali wahai Ahmad. Nah, lalu Hamdan menjawab, syukron. Syukron itu artinya terima kasih ya. Hadhihi suratu usrati. Ini gambar keluargaku. Hadza abi wa hadhihi umi. Hadza abi, ini ayahku ya. Abi itu ayahku. Kalau kosakatanya abun, tapi karena berubah jadi ayahku, jadi berubah menjadi abi, ditunjukkan untuk kepunyaan saya ya. Hadza abi wa hadhihi umi, dan ini ibuku atau ibu saya. Wa dzalika ana, dan itu saya. Watilka ukhti, dan itu saudara perempuan saya ya. Lalu Hamdan mengucapkan aswatu jamilatun. Wah, gambar itu bagus sekali, indah sekali ya. Jamilah itu menunjukkan tentang keindahan atau bagus. Wa usratuka, dan keluargamu syahidatun ya Hamdan. Syahidah itu bahagia ya. Keluarga kamu bahagia wahai Hamdan. Lalu Hamdan jawab alhamdulillah. Lalu Hamid wahadhihi mazhayatun jamilatun aidon, dan ini pas bunganya juga bagus, kata si Hamid. Lalu Hamdan menjawab syukron, terima kasih atas pujiannya Umi, ibuku. Hadhihi mazhaya, ini katanya pas bunga ibuku ya, kata si Hamdan. Dia tuhibbuha, dia sangat menyukainya. Pas bunganya ibunya sangat suka. Di sini percakapannya yaitu tentang ghurfatu julus, yang artinya ruang tamu ya. Nah, di ruang tamu ada apa aja tadi? Menjelaskan tentang apa? Tentang suratun, gambar. Terus tentang apa lagi? Ayo dilihat di situ. Ada apa lagi?
pas bunga, ya. Kursinya bagus. Nah, di situ kalian bisa melihat ya, percakapan di situ menjelaskan tentang ruang tamu. Nah, selanjutnya kita lihat tentang percakapan yang ketiga di halaman 6 ya. Di sini ada Hamdan dan Hamid. Kalian nanti bisa mengartikan di buku tulis atau di buku paket ya. Hayya bina nadhabu ila ghurfati mudzakarati. Marilah kita pergi ke ruang belajar. Lalu Hamid menjawab, syukron, terima kasih. Ya. Hamdan, anna udzakiru durusa kulla yaumin fi ghurfati mudzakar. Saya mengulang-ulang pelajaran setiap hari di ruang belajar. Lalu Hamid, ghurfatu mudzakaratika muratabah wa jamilah. Kata Hamid, ruang belajar kamu itu rapi sekali dan indah, katanya. Di sini artinya ya. Lalu Hamdan mengucapkan syukron, terima kasih. Ana uhibu al-mudzakarati fi ghurfati mudzakar. Saya senang mengulang-ulang pembelajaran di ruang belajar. Lalu Hamid, ma hadza? Hamid bertanya, apa ini? Wa madzalika, dan apa itu? Hamdan menjawab, hadza kitabun. Ini kitab. Wa hadhihi kurasatun, dan ini buku ya. Wa dzalika qamusun, dan itu kamus. Wa tilka majalatun, dan itu majalah. Lalu Hamid ucapkan syukran, terima kasih. Nah, di sini kita akan belajar tentang isim isyarah dan juga isim. Apa itu isim isyarah ya? Nanti dijelaskan. Isim isyarah itu terbagi menjadi dua, mudzakkar dan muannas ya. Mudzakkar itu untuk apa ya? Untuk menunjukkan dia laki-laki, untuk dipergunakan untuk laki-laki. Kalau muannas itu dipergunakan untuk perempuan ya. Jadi isim isyarah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu muzakkar, yang kedua muannas ya. Paham sampai sini? Next. Apakah kalian tahu apa itu isim isyarah? Nah, di sini isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Nah, seperti hadza dan hadhihi. Nah, kalau hadza itu untuk muzakkar dan hazihi itu untuk muannas. Hadza artinya ini. Nah, hadhihi juga artinya ini. Cuma bedanya kalau hadza untuk laki-laki dan hadhihi untuk perempuan. Nah, itu bahasa Arabnya zalika atau tilka ya. Zalika digunakan untuk laki-laki ya, muzakkar, dan tilka digunakan untuk perempuan. Ya, di sini kita akan membahas tentang isim isyarah. Muzakkar digunakan untuk menunjuk orang laki-laki dan benda yang tadi disebutin ya. Contohnya, kalau untuk muzakkar itu tadi pakai hadza atau hazihi ya. Hadza ya, kalau untuk laki-laki itu menggunakan hadza. Contohnya hadza mudarisun. Ini guru. Ada ta marbutohnya tidak? Tidak ya. Kalau untuk muzakkar itu tidak menggunakan ta marbutoh. Itu perbedaannya. Lalu kalau zalika menunjukkan itu menggunakan zalika atau tilka untuk muzakkar. Menggunakannya tilka kalau untuk muannas ya. Zalika ya. Untuk zalika itu menggunakan zalika itu untuk muzakkar menggunakan zalika mudarisun. Contohnya zalika mudarisun tidak menggunakan tilka. Ingat jangan keliru ya. Untuk tilka dan zalika, untuk hadza dan hadhihi. Jadi kalau muzakkar itu menggunakan hadza dan
zalika. Kalau mu'annas itu digunakan untuk menunjuk orang perempuan atau benda yang ada tak marbutonya. Perbedaan muzakkar dan mu'annas itu, kalau muzakkar tidak ada tak marbuto, kalau mu'annas ada tak marbutonya. Kalau muzakkar pakai hadza, kalau mu'annas pakai hadhihi. Kalau muzakkar pakai zalika, kalau mu'annas menggunakan tilka. Di sini tilka mudarisatun. Hadhihi mudarisatun, beda ya. Di sini tidak ada ta marbutohnya dan di sini ada ta marbutohnya. Baik, sampai sini pembahasan kita. Untuk lebih jelasnya nanti kita belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.